nanti aja lah. Saja. Kona nanti aja. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di mana saja berada. Hari ini kita akan berbagi cerita. Ini ada sahabat kita dari Tanah Papua, Kak Hanifale. Silakan minta bergabung Kak Hanifale. Belum ada minta pertemanan, silakan diminta pertemanannya Kak, biar kita bisa bergabung. Silakan Kak Ani, minta bergabung Kak Ani. Ada tanda tambah di sebelah kanan, di itu kan Kak, ditekan itu tombol panah. Kak Ani, silakan ditekan Kak, minta bergabung. Ini belum minta bergabung. Ada tanda tambah di sebelah kanan. Oke, kita terima. Oke. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di mana saja berada. Hari ini kita akan bercerita, akan berbagi inspirasi sama sahabat literasi kita, Kak Hanifale dari Tanah Papua. Kak Hanifale, Kak Hanifale sudah terdengar suara saya? Kita tunggu Kak Ani bergabung ya kawan-kawan. Kak Ani, halo. Halo, kita sudah bergabung. Kak Hanifale, kalau di Sumatera Barat masih sore. Kalau di Tanah Papua berarti udah malam ya? Iya, sudah malam ini. Udah jam berapa? Udah jam berapa di sana Kakak? Udah jam 6 lewat. Nah, oke kita mulai. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini hari yang bahagia bagi kita ya. Kita berjumpa kakak inspiratif kita, penerima Nugrah Jasa tahun 2023, Kak Nini dari Tanah Papua. Saya founder Rumah Baca Anak Nagari, Bunda Sri Eka Handayani, penerima Nugrah Jasa pada tahun 2021. Alhamdulillah di IG inilah kita berjumpa. Karena mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita hari ini berjumpa sama Kak Hani di media sosial. Semoga suatu saat Kak Hani sampai ke tanah Sumatera Barat. Amin. Ada amin. Sebelum kita berbincang-bincang teman-teman, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kak Hani, silakan Kak Hanifale, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Iya, baik. Salam kenal untuk kita semua di mana saja berada. Saya Ibu Hani Fele. Saya pegiat literasi Papua dan saya sudah giat-giat di dunia literasi sudah hampir 13 tahun. Nah, itu sekedar perkenalan saya untuk saat ini. Terima kasih. Oke, Kak nih, kita mau tanya nih. Tema kita hari ini apa sih? Kenapa sih itu judulnya? Apa sih latar belakangnya? Teman-teman ini mau tahu nih. Iya, baik. Tema kita kali ini yaitu keluarga adalah jendela dunia. Iya, kenapa di sini saya beri tema keluarga adalah jendela dunia? Karena keluarga adalah salah satu lembaga yang terkecil di dalam keluarga kita. Untuk itu, kita mulai menggerakkan segala sesuatu itu mulai dari dalam keluarga kita. Apalagi teman-teman muslim di mana saja berada di seluruh pelosok negeri Indonesia ini, kita lagi dalam bulan Ramadan ini, kita patut bersyukur bahwa keluarga adalah jendela dunia untuk kita semua. Itu yang memotivasi saya untuk kita bisa berbagi di saat sore menjelang malam. Kalau malam di Papua. Ya. Oke, teman-teman, sahabat rumah baca di mana saja berada, Kak Hani sudah mengatakan keluarga adalah jendela dunia. Kalau biasanya buku adalah jendela dunia, sekarang keluarga Benar. adalah jendela dunia. Sahabat rumah baca, kita uh, perlu tahu nih, karena ini wanita Papua yang satu ini adalah wanita yang berpengaruh menurut saya. Karena untuk mendapatkan tugas jasa ini kan tidak seperti membalik telapak tangan ya, ada Benar. proses. Seperti Kak Hani setelah 13 tahun menggeluti yang namanya dunia literasi. Apa awal mulanya Kak Hani menggeluti dunia literasi? Dan kenapa ada rumah baca Yoboy ya? Yoboy ya? Apa Iya, sih? ya boy. Kita sudah melihat Kak Hani Vale ini sudah di media sosialnya bagaimana rumah bacanya yang cantik, bagaimana buku-bukunya sudah di media sosial sudah kita lihat. Tapi kita tidak tahu bagaimana jungkir baliknya beliau membangun sebuah taman baca ini. Silakan, Kak Baik. Ani. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman pegiat literasi di mana saja berada. Saya sangat bersyukur untuk teman-teman yang ada di Sumatera Barat, terlebih khusus Rumah Baca Anak Nagari, yang di mana bisa mengundang saya untuk bisa berbagi pengalaman. Ya, pengalaman saya itu saya berangkat dari keluarga. Karena keluarga adalah salah satu lembaga yang paling terkecil untuk bagaimana kita bisa terjun untuk bisa kita melakukan sesuatu di luar sana. Itu kita mulai dari dalam keluarga dulu. Ya jujur saya orangnya suka baca. Jadi di mana banyak buku yang ada di sini itu hampir saya sudah baca semua. Jadi satu hari itu saya biasa fokus untuk membaca. Jadi itu adalah di mana pergerakan-pergerakan saya di dunia literasi. Awal mulanya, saya ada bergabung dengan salah satu lembaga, yaitu Wahana Visi Indonesia. Kita tahu di seluruh Indonesia ini, lembaga itu dia ada di berbagai provinsi. Salah satunya dia ada di Papua dan terlebih khusus ada di Kabupaten Jayapura. Di situ saya belajar bagaimana terjun di dunia anak. Saya sudah hampir 27 tahun ada di dunia anak. Bagaimana saya menggeluti di dunia anak, bagaimana saya menggerakkan perempuan. Nah, di situ mimpi saya terwujud. Tahun 2017 saya datang di Rumah Dunia, di mana tempatnya sekarang Mas Gol Agong, yang sekarang kita dengar, kan kita lihat yaitu Duta Baca Indonesia. Beberapa hari lalu datang di tempat saya, kunjungan balasan, di situ mimpi saya terwujud. Saya injak di Rumah Dunia dan Bang Gol Agung bilang, Mama perempuan pertama yang datang injak di jantungnya Rumah Dunia. Dari situ komitmen saya bahwa saya akan menggerakkan literasi di tanah Papua. Itu yang
menginspirasi saya untuk saya bisa menggerakkan literasi di tanah Papua walaupun saya seorang ibu rumah tangga. Suaranya tidak terdengar. Luar biasa sekali ya. Jadi Mama Hani adalah ibu rumah tangga. Luar biasa. Berarti tekad beliau untuk bagaimana eh, bisa menggerakkan literasi di tanah Papua yang berawal dari datangnya ke tempat Kanggolagong ya. Benar Tunggu luar sekali. biasa. Sekarang kan sudah terbentuk tuh rumah baca. Jadi rumah baca Yoboy itu siapa saja sih yang ngurusnya? Selain Kak Hani siapa saja? Iya, Apakah sendiri saja atau ada iya. relawan atau suami support atau anak atau gimana? Ya, saya di sini rumah baca saya pengelola. Jujur ada suami saya, ada anak-anak dan beberapa relawan juga ikut untuk kami menjaga dan merawat rumah baca yang ada di Kampung Yoboy. Jujur, rumah baca ini saya menggerakkan dan saya bekerja sama dengan pemerintah, Pemda daerah untuk bagaimana bisa membangun dengan gedung yang sangat bagus, sangat cantik dan berbagai macam fasilitas bisa diisi. Luar biasa, berarti hubungan baik dengan Pemda Benar. bagus. Nah, Mm-mm. sahabat rumah baca itu perlu kita pelajari. Itu perlu kita ketahui. Karena banyak taman baca yang ada di masyarakat kurang berkolaborasi dengan Pemda. Berarti Benar, bangunannya dibantu Pemda. benar sekali. Oh, Dibantu oleh Pemda. luar biasa. Kami aja rumah baca anak nagari masih rumah sendiri gitu ya. Jadi kami harus belajar sama Kak Hani gimana aja, berarti Pemda membuat RAB atau membuat semacam apa lagi tuh khusus tanahnya Kak Hani gitu. Tempat saya ini, saya di danau. Jadi rumah baca ini berdiri di atas air. Wow, Kami luar tidak biasa. tinggal di Kapan-kapan atas tanah. kapan-kapan divideokan dong, penasaran. Berarti tinggalnya di air, berarti orang ke sana. Oh ya, kemarin Kanggolagong itu Iya, ke sana tuh pakai menyeberang perahu pakai ya. speedboat. Iya, benar sekali. Dari kota Jayapura berapa jam? Dari kota ke satu dermaga, dari dermaga ke tempat saya itu hanya 5 menit. Oh gitu. Berapa cantiknya ya di tepi. Berarti Kak Hani itu temannya nelayan juga ada di sana ya? Benar sekali. Nelayan, ada petani, kami di sini. Kalau petani berarti menyeberang ya? Di sini kami ada hutan sagu. Kami di Yoboy ini desa wisata. Keren ya. Karena saya lihat saya searching di internet ada desa wisata Yoboy gitu. Berarti Benar deket sana berarti. sekali. Orang Iya, berwisata bisa langsung datang ke rumah baca Yoboy. benar sekali. Lewat Berarti rumah baca baru mereka ke hutan sagu. oh gitu. Berarti Yoboy itu nama daerah. Nama desa, nama kampung. Oh, Yoboy. Yoboy, saya bingung pertama-pertama kok Yoboy ya nama rumah bacanya. Rupanya setelah Iya, searching di internet, kok ada desa wisata Yoboy, berarti Yoboy ini nama daerah. Kak iya Hani, benar. bagaimana sih perjuangan kakak bisa berkolaborasi dengan pemerintah? Apakah pemerintah Mama Hani silakan kerjakan ini atau gimana? Atau Mama Hani sih yang menurut orang ke sana atau gimana ceritanya? Iya, terima kasih. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mulai menggerakkan rumah baca ini mulai dengan 3 buku. Dari 3 buku, saya berjuang selama 7 tahun. 7 tahun itu dengan kelompok belajar anak. Dari 7 tahun, mulai tahun ke-8 saya mulai terobos dengan rumah baca. Nah, di situ kegiatan-kegiatan aktivitas saya promosi lewat media sosial, yaitu lewat Facebook.
Di situ semua saudara-saudara atau guru siapapun mereka tertarik dengan postingan-postingan saya. Akhirnya mereka datang, lihat, kunjungi, dan banyak donatur-donatur, mereka memberikan semangat, kasih buku. Dan saya buka di Kabupaten Jayapura ada hampir 25 rumah baca di Kabupaten Jayapura. Jadi saya sudah mulai buka cabang di mana-mana. Saya masuk di distrik-distrik, di sini distrik, kalau Mbak ada orang di sana kan bilang kecamatan, kami di sini bilang distrik. Jadi ada beberapa distrik dan saya masuk di desa-desa itu hampir 25 desa saya masuk buka taman baca dengan saya bawa buku sendiri, transportasi saya sendiri. Dari kegigihan itu Pemda mulai melirik dan mereka melihat bahwa ini benar-benar hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Ibu Hani. Jadi untuk tahun ini akan memberikan bantuan berbagai macam berupa gedung dan bantuan buku-buku untuk setiap rumah-rumah baca yang saya gerakan. Wow, luar biasa ya. Apalagi besok kita akan dapat 1000 buku plus 1 rak dari Perpustakaan Nasional. Benar Mama sekali. dapat kan? Ya, karena iya, karena kita sudah menggerakkan, insya Allah imbas-imbas kita juga akan dapat. Karena kami juga berusaha begitu juga. Jangan kita hanya yang dapat ya, tapi imbas kita juga dapat. Alhamdulillah. Mama Hani sangat luar biasa. Sekarang Mama Hani, program-program apa saja sih yang ada di sana? Oh, program-program saya yang sekarang ini ada beberapa fakultas bekerja sama kolaborasi dengan rumah baca saya, ada para dosen akan pengabdian di rumah baca saya, dan ada beberapa mahasiswa duta bahasa Provinsi Papua. Dalam tahun ini banyak program-program dan progres yang akan kami kerjakan di rumah baca yang saya kelola ini. Luar biasa. Kalau program harian Mama Hani apa? Misalkan setiap minggu apa? Saya juga membuat batik, saya pembatik. Saya batik tulis juga, saya mengajar. Dan di sini ada mengajar es krim, ibu-ibu di sini saya undang khusus untuk mengajarkan teman-teman yang dari luar datang untuk kami bisa mengajar. Seperti itu. Luar biasa. Apa sih kendala-kendalanya? Tadi kan kita mulai menggerakkan literasi itu dari keluarga. Sekarang sebelum kendala, bagaimana tanggapan? Kan kita sibuk nih, tanggapan suami atau anaknya gimana? Iya, tadi awal pembicaraan kita saya sudah bilang bahwa segala sesuatu kita jalankan harus mulai dari dalam keluarga. Keluarga adalah salah satu lembaga yang perlu kita jaga. Kalau keluarga kita belum kita jaga, kita benahi, otomatis di luar sana kita tidak bisa akan menggerakkan sesuatu. Kalau di dalam keluarga kita sudah mengerjakan segala sesuatu, mengurus segala sesuatu di dalam rumah, otomatis kita melangkah keluar dari dalam rumah keluar, maka yang kita impikan itu akan tercapai karena suami mendukung, anak mendukung, segala sesuatu yang kita mimpikan akan tercapai. Wow, luar biasa sahabat rumah baca di mana saja berada. Intinya keluarga. Iya. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di dalam keluarga, ada dukungan atau support dari suami, ada support dari anak, insya Allah semua yang akan kita cita-citakan akan tercapai. Sekarang Kak Hani, apa kendala-kendala selama membuka taman bacaan? Oh, baik. Iya, kendala yang saya dapat yaitu masyarakat. Masyarakat yang dimana di tempat ini yang saya kelola, pada awalnya mungkin karena belum paham, mungkin belum karena mengerti tentang bagaimana dunia literasi. Jadi kita butuh proses yang panjang, Mbak. Kita tidak segampang telapak tangan yang kita buka. Kita perlu jaga hati, kita perlu jaga pikiran kita, bahwa segala sesuatu itu kita belajar dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana tantangan yang kita hadapi itu, kita mulai dari diri kita sendiri.
Kalau diri kita sudah mampu untuk mengatasi segala sesuatu, tantangan yang kita hadapi itu, kita sudah mulai terkendali dengan sendiri. Seperti itu. Mbak, saya tidak dengar suaranya. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Apa kata Kak Hani tadi? Di mana saja kita, intinya diri sendiri. Kita atasi masalah dengan diri sendiri. Berarti Kak Hani, misalkan masalah buku yang tidak teratasi, kita bicarakan dengan perpustakaan. Seperti itu. Bahkan Jadi di sini, buku, iya, rumah baca saya di sini saya kasih tema, buku adalah jendela dunia, membaca adalah jembatannya. Siapapun yang tidak sekolah sampai sarjana pun, lewat buku dia akan tahu segala sesuatu yang ada di perpustakaan. Jadi buku adalah, saya selalu bilang, buku adalah guru tanpa suara. Itu yang memotivasi saya. benar. Buku adalah guru tanpa suara. Benar sekali. Jadi di mana saja anak-anak yang ada di sana bisa memanfaatkan buku-buku di rumah baca Yoboy. Benar Sekarang Kak Ani, sekali. sudah berapa buku-buku kita di sana? Saya awal mula saya menggerakkan itu hampir kurang lebih ada 10.000 buku di sini. Tetapi dengan saya buka begitu banyak dengan rumah baca atau taman baca, saya berbagi. Intinya begini, saya berbagi kepada yang membutuhkan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lebih banyak untuk kita. Karena yang datang Benar. itu ada hak orang lain untuk kita berbagi. Jangan kita tahan, Tuhan akan mengirimkan berkat yang ada pada kita, kita berbagi untuk orang lain yang membutuhkan. Benar sahabat, kalau kita punya buku, biar kita judulnya cuma satu. Kita misalkan punya 5, udah dibagi yang 4-nya ke yang lain. Gitu ya Mama Ani? Biar, Sekali. karena kita tahu, betul, saya yakin dengan perkataan beliau. Kalau kita berbagi, Tuhan punya cara lain untuk kita, Benar untuk sekali. membalasnya. Amin. Karena kita kasih mungkin orang cuma 3 buku, nanti buku datang ke rumah baca kita bisa 10 buku, bisa 1 dus, bisa 1 kartu. Itu yang terjadi kalau bagi kita yang berbagi buku untuk teman-teman yang lain. Sekarang pertanyaan kami, bagaimana triknya untuk berkolaborasi dengan pemerintahan di sana? Iya, intinya kita berani dan bertekad dan ada aksi nyata. Kalau tidak ada aksi nyata di lapangan, pemerintah tidak akan pernah bantu. Kalau kita punya aksi nyata dengan masyarakat, pemerintah otomatis akan bantu dan berkat itu akan mengalir ke tempat yang kita kerjakan. Berarti Kak Hani, perpustakaan Kak Hani ini termasuk rumah baca Yobo ini masuk ke perpustakaan desa kah? Atau bagaimana sistemnya? Saya sekarang sudah ada di kategori perpustakaan. Sudah disahkan menjadi perpustakaan. Jadi dari rumah baca sudah jadi perpustakaan Kampung Yoboy. Berarti ya perpustakaan desa ya? Ya, sudah jadi perpustakaan desa. Kalau perpustakaan desa kan kita bisa dapat TP-BIS, bisa dapat komputer nantinya, karena sudah masuk ke perpustakaan ya. Kalau TBM berarti kita masih murni, cuma mungkin perpustakaan melihat kita saja, tapi belum bisa bantu kita. Karena betul ya, karena gini, beberapa taman baca yang sudah kami diskusi, wawancara, kalau taman baca tidak ada dana gitu ya dari perpustakaan untuk taman baca, karena program tidak ada untuk itu. Tapi kalau untuk perpustakaan desa sudah ada rencana anggaran untuk itu. Berarti udah bagus ya, Mama Hani sekarang sudah masuk perpustakaan desa. Benar, sudah jadi perpustakaan. Berarti sudah lebih luas ya perpustakaan desa.
Benar Sekarang Mama sekali Hani, juga. setelah bergabung ke perpustakaan desa, apa sih perbedaan yang Mama Hani rasakan antara pertama TBM Mandiri dengan perpustakaan desa? Ini luar biasa pertanyaan yang sangat menarik ini. Iya, perbedaannya, sekarang saya diundang jadi pembicara di fakultas-fakultas, di media-media, di televisi-televisi. Saya sekarang sudah jadi pembicara untuk bagaimana kita menggerakkan literasi di tanah Papua. Alhamdulillah ya. Sejak jadi perpustakaan desa, otomatis kemarin pun untuk Nugra Jasa pun desa kita yang kasih kirim seleksinya ya. Benar. Berarti alhamdulillah apapun informasi dari perpustakaan desa diinfokan ke kita ya. Jadi Benar. narasumber gitu. Jadi sahabat rumah baca, ada juga keuntungannya kita di perpustakaan desa, kata Kak Hani ya. Banyak info-info dari perpustakaan desa atau perpustakaan daerah yang sampai ke kita, dari perpusda otomatis Benar. sampai kepada kita. Berarti Kak Hani, program-program yang kita jalankan tidak hanya program TBM kita, jadi program perpustakaan desa pun kita jalankan gitu di tempat kita Iya, gitu. iya, benar. Jadi kita bukan bicara tentang literasi, tentang pendidikan saja, tetapi ada kesehatan juga kita bicara, ada ekonomi juga kita bicara. Jadi segala hal kita bicarakan supaya masyarakat juga bagaimana mereka paham tentang literasi. Seperti itu. Berarti edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu sudah banyak, seperti saya lihat di Benar media sekali. sosialnya, literasi, Benar, edukasi kesehatan. Ada benar. yang misalkan stunting. Iya. Jadi Kakak ini di situ sebagai apa gitu? Saya sebagai masyarakat biasa, saya sebagai ibu rumah Berarti kita tangga. memfasilitasi gitu. Kita Iya. memfasilitasi kegiatan itu. Iya. Biasa. Berarti antara kolaborasi kita itu betul-betul terlaksana, tempat Iya. kita ada, silakan siapa yang melaksanakan gitu ya. Benar Sekarang sekali. Sudah jadi ruang publik. keren ya, luar biasa. Dari kecil, dari 3 buku menjadi ruang publik di sini. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, boleh siapa yang ada pertanyaan juga boleh bertanya. Sekarang ada pertanyaan begini Kak Hani. Bagaimana minat baca orang-orang di sekitar Kak Hani sebelum adanya Taman Baca Yoboy dan setelah adanya Taman Baca Yoboy? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Iya, awalnya belum ada rumah baca, masyarakat belum tahu bahwa bagaimana itu adanya perpustakaan di desa atau di kampung. Itu awalnya mereka belum paham, karena mereka paham karena, oh perpustakaan hanya ada di sekolah, perpustakaan hanya ada di kota sana, kita ke sana. Setelah adanya perpustakaan atau rumah baca di kampung kami atau desa kami, di situ bahwa mereka menyadari ada berbagai macam koleksi buku seperti menanam bunga, ada. Kita membatik, ada. Kita mengukir Jepara, ukiran segala macam buku ada. Akhirnya mereka datang dan pinjam dan mereka lihat lewat buku. Saya bikin seperti ini. Caranya seperti ini. Jadi tidak perlu untuk ke kota belajar, tetapi ada media-media yang fasilitas yang kita siapkan di desa untuk mereka bisa lihat dan baca. Jadi masyarakat di sini sangat antusias. Dan sekarang mulai PAUD sudah dijalankan di perpustakaannya yang saya kelola. PAUD sudah mulai berjalan dan kami berkolaborasi bersama-sama. Luar biasa. Berarti di Yoboy sudah ada juga PAUD gitu atau di Iya, perpustakaan PAUD lain? sudah. Di perpustakaan yang saya kelola sudah jalan. Kami bersama-sama untuk kolaborasi. Berarti sudah seperti PKBM gitu ya? Sudah ada itu ya? PKBM-nya belum. PKBM-nya belum. PKBM belum. Jadi perpustakaan saya sudah di SK-kan oleh Pemda, oleh Kesbangpol, sudah memberikan SK untuk bagaimana saya teruskan untuk melakukan
akta notaris untuk menetapkan itu. Saya lagi tunggu dengan pemerintah setempat di sini. Keren sekali. Berarti sahabat rumah baca di mana saja berada, segala sesuatu itu kita perlu bergerak, kita perlu aksi nyata. Betul. Aksi nyata Kak Hani inilah yang membuat beliau bisa seperti sekarang. Mungkin kita tidak menyangka Putri Papua, mungkin ini kalau untuk putri ya, kalau untuk putranya tahun 2022 sudah ada penerima anugerah jasa yaitunya Kak Zufri. Iya, Sekarang di saya tahun beliau 2000, sudah datang ke tempat saya. oh sudah, itu tahun Iya, 2022. Sekarang di tahun 2023 ada juga ini putri pertama berarti ya, yang dari tanah benar Papua sekali. untuk anugerah jasa. Tanah Oh, Papua. berarti bagaimana beliau meningkatkan yang namanya minat baca, bagaimana beliau meningkatkan literasi itu eh, tidak sebentar, tetapi melakukan proses yang begitu panjang. Benar Jadi teman-teman di sekali. mana saja berada, jangan cemas, yakinlah yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, benar Karena sekali. kita di sini merasakan kita harus berproses karena dari proses yang nyata itu kita bisa dilirik. Benar sekali, saya setuju. Sekarang Mama Kak Hani ada pertanyaan dari rumah baca Ajo Piaman dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Apa kendala yang paling berat Bu Hani rasakan ketika menghadapi masyarakat untuk mengajak agar gemar membaca? Nah, jadi apa kendala paling berat? Apakah di tanah Papua itu anak-anak sudah pandai membaca semua atau masyarakat sudah pandai membaca semua? Jadi apa kendala yang paling berat? Silakan Kak Hani. Iya, kendala yang saya dapati, perpustakaan atau rumah baca yang saya kelola ini, saya buka jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam, saya tutup. Bagaimana saya membuka ruang perpustakaan ini, bagaimana dari anak kecil, orang dewasa, mereka bisa datang. Tetapi yang kendala yang saya dapat, hanya dukungan dari pemerintah kampung atau pemerintah desa. Bagaimana bisa mengarahkan masyarakat bahwa, oh di tempat kita berada ada taman baca, atau di tempat kita berada ada perpustakaan, ada komputer, ada kita bisa fotokopi. Nah, itu dukungan-dukungan yang perlu dari pemerintah desa atau pemerintah kampung untuk bagaimana menyuarakan kepada masyarakat. Kita tidak perlu untuk pergi jauh-jauh ke kota, karena di desa kita atau kampung kita sudah tersedia fasilitas. Karena kalau kita ke desa butuh biaya untuk kita untuk bisa membayar. Kalau di perpustakaan atau rumah baca yang saya kelola tidak perlu saya minta biaya, datang semua gratis, saya layani, begitu. Oke, Abi sudah dijawab sama Kak Hani karena beliau membuka cakrawala masyarakat dengan cara beliau berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana di tempat beliau tuh ada buku loh, ada komputer loh, ada yang bisa dimanfaatkan. Jadi beliau minta kepada orang-orang pemerintahan di desa agar mempromosikan tempat dia itu membaca itu gratis. Kegiatan itu gratis. Jadi beliau berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi semua kegiatan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam semuanya gratis. Jadi kolaborasi itulah yang beliau lakukan. Otomatis pemerintah menghimbau kepada masyarakat di desa beliau. Begitu ya Kak Hani? Ya, benar sekali. Oke. Berarti begitu antusiasnya Kak Hani otomatis disambut oleh pemerintahan. Kita ingat kata-kata yang pernah kita dengar dari Jorge Luis, bagaimana
aku selalu membayangkan bahwa surga akan menjadi semacam perpustakaan. Benar Mungkin sekali. Kak Hani di rumah bacanya, bagaimana di rumah baca itu anak-anak atau masyarakat bisa seperti rumahnya sendiri, mau ngambil buku, mau belajar, mau diskusi, mau menggunakan komputer, itu ada. Itulah yang dilakukan kerja-kerja amal atau kerja-kerja kebaikan yang tidak digaji, yang Benar. otomatis murni niat dari hati. Saya yakin karena murni dari hati itulah yang membuat Kak Hani sampai menerima nugrah jasa. Sama dengan Benar sekali. karena saya merasakan itu karena rumah baca ini gratis loh, tanpa dipungut biaya loh. Iya. Tapi dengan itu Tuhan memberikan kemudahan. Apa kata Ajo? Alhamdulillah banyak kemudahan yang diberikan. Intinya dari Rumah Baca Ajo Piaman, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan Benar. kita. Bagaimana kita bisa melihatkan aksi nyata kita. Tanpa aksi nyata, orang tidak akan memandang kita. Benar. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan ke saya. Setelah Kak Hani menerima nugrah jasa, apa mimpi-mimpi Kak Hani selanjutnya? Hale, saya mau bicara mimpi saya ke depan untuk tanah Papua, yaitu di mana-mana, di pelosok-pelosok pedesaan, di lembah-lembah, di hutan-hutan, mereka harus semua memiliki rumah baca. Karena rumah baca sangat menolong untuk mereka. Pagi dari jam 7 sampai jam 12 mereka ke sekolah. Seusai pulang sekolah, tidak ada aktivitas lain. Rumah baca salah satu pintu untuk menuju mereka sukses. Karena dimanapun mereka berada, dunia mereka adalah di perpustakaan. Itu mimpi saya Amin. untuk tanah Papua. Semoga saudara-saudara di tanah Papua mendengarkan apa mimpi-mimpi Kak Hani. Semoga nanti Pemda atau apa ini kan akan saya share nanti di Instagram dan di Facebook. Silakan Kak Hani share ke teman-teman di daerah Papua. Semoga Pemdanya mendengarkan. Harapan Kak Hani adalah bagaimana adanya tumbuhnya di mana saja di tanah Papua ini rumah-rumah baca untuk menggerakkan literasi di masyarakatnya. Sepulang sekolah, rumah baca adalah tempat anak-anak kita di mana mereka bisa mencari ilmu. Kak Hani, sekarang saya masih terpikir bagaimana di lingkungan Kak Hani itu, apakah semuanya sudah pandai membaca atau masih ada orang-orang yang belum pandai, kecuali ya anak-anak TK, SD kelas 1 wajar. Tapi anak-anak yang usia sekolah atau remaja atau udah lansia, apakah masih ada yang belum pandai membaca? 100% mereka sudah pandai membaca. Walaupun anak kelas 1 dan kelas 2, kami juga dampingi di rumah baca. Selesai mereka pulang sekolah, ada hari belajar di perpustakaan yaitu hari Rabu pada jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ada fasilitator yang mendampingi yaitu anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Wow, luar biasa. Berarti relawan juga ikut dalam membantu. Benar Berarti sekali. anak yang di dekat danau ya, yang dikelilingi danau ya. Danau di sana sudah pandai membaca, dan nelayan-nelayannya juga sudah pandai membaca. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Bagi nelayan, adakah nelayan itu meminjam buku ke sana, Kak Hani? Mereka selalu datang pinjam buku, dan di situ kami tulis berapa hari kasih kembali, maksimum 3 hari. Kalau ada yang buku yang rusak, saya bilang harus denda bayar 1.000. Jadi mereka jaga berapa hari pinjam dan mereka kembalikan tepat waktu. Walaupun kami tidak menyediakan kartu simpan pinjam, tetapi ada buku yang kami siapkan untuk mereka meminjam buku. Dari anak SMA, SMP, SD sampai mahasiswa pun juga mereka menulis di buku yang kami siapkan.
Oke Kak, berarti kan semuanya alhamdulillah sudah memanfaatkan, sudah pandai membaca. Benar. Sekarang dari apa sih dampaknya setelah mereka membaca itu tuh yang pertama. Yang kedua, apakah di sana cukup wifi atau internetnya bagaimana? Karena kan zaman sekarang orang malas gitu membaca. Tapi saya lihat dari Kak Ani itu anak-anak bahkan ibu-ibu bahkan orang-orang yang lain di sana suka sekali membaca karena atau apakah kalau sekarang kan anak-anak itu karena adanya HP atau gawai udah malas gitu ya yang namanya Benar. membaca. Kalau di sana masih tertarik. Bagaimana dengan internet atau teknologi di sana? Ya, di sini kami internet tidak ada kendala. Kalau di rumah baca atau perpustakaan sendiri ya punya wifi. Punya wifi ada dua model, satu dari perpustakaan nasional, satu dari ada donatur yang datang pasang langsung di rumah baca. Jadi anak-anak aktivitas untuk pinjam buku yang mereka pinjam, tetapi untuk HP, untuk mereka pegang untuk mengakses ada kegiatan-kegiatan yang mereka bisa kerjakan, ada hal-hal yang mereka bisa lewat handphone yang mereka pegang, itu aktivitas yang selalu rutin mereka jalankan. Seperti itu. Bu, saya tidak dengar suaranya. Berarti eh, tidak ada kendala dengan sinyal. Berarti Iya, tidak ada sinyalnya kendala. aman-aman. Benar sekali. Eh, berarti anak-anak ke rumah baca boleh bawa HP. Tidak, saya melarang untuk bawa HP. Kecuali anak dewasa yang SMA. Anak SD tidak, saya tidak perbolehkan mereka bawa HP. Anak SMP pun juga saya melarang. Anak Sama. SMA atau mahasiswa bisa bawa. Begitupun juga pegangan uang. Uang pun juga saya larang untuk bawa pegang di perpustakaan. Itu aturan-aturan yang saya pakai bagaimana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan itu ke depan untuk mereka tumbuh, karakter mereka kami robah. Seperti itu. Luar biasa. Karena dilarang loh teman-teman anak-anak bawa uang. Kalau Iya, bawa HP betul. benar Karena sekali. banyak taman baca juga melarang anak-anak SD SMP itu membawa HP. Iya. Anak SMA itu mereka butuh karena mereka butuh wifi, mereka butuh belajar, begitu juga dengan mahasiswa. Tetapi dilarang membawa uang. Itu contohnya supaya mereka betul-betul fokus di rumah baca biar tidak Benar sekali. keluar-keluar. Jadi kalau Camilan mereka keluar camilan pun saya ini melarang karena sampah. Sampah itu juga kami mengajarkan mereka camilan-camilan boleh bawa tapi simpan dulu setelah selesai dari aktivitas baru bisa menikmati camilannya. Begitu. berarti kedisiplinan ya yang akan diajarkan Iya, kepada anak. benar. Eh, kita sudah melihat, sudah mendengar dari Kak Hani, begitu beliau tidak hanya mengajarkan atau tidak hanya memberikan layanan membaca kepada anak, secara tidak langsung beliau sudah mengajarkan pentingnya kedisiplinan untuk anak. Benar Karena sekali. dengan kedisiplinan rumah baca, semoga berimbas ke keluarganya, berimbas ke sekolahnya. Jadi anak-anak akan menjadi disiplin untuk selamanya. Kak Hani, apakah anak-anak di rumah baca Kak Hani itu pada saat sekarang eh apa sih yang mereka rasakan setelah taunya Mama Hani sudah dapat nugrah jasa? Apakah anak-anak itu sudah teredukasi dengan taunya mamanya dapat nugrah jasa? Iya, otomatis masyarakat pasti sudah tahu ya bahwa Ibu Hani sudah dapat penghargaan Nugrah Jasa dari negara atau Perpustakaan Republik Indonesia. Ah, itu satu kebanggaan untuk masyarakat kami setempat bahwa aksi-aksi nyata yang dari awal kami tidak terduga, dari awal kami hanya rasa biasa-biasa, iseng-iseng saja, tetapi ternyata ini sangat-sangat benar untuk memotivasi di mana tempat kita berada. Lewat rumah baca, kampung kita bisa terkenal. Lewat rumah baca, kita bisa datang dan kita bisa, ya,
untuk dunia luar mereka sudah kenal bahwa saya punya mitra atau saya punya donatur bukan dari tanah Papua saja, sampai ada di luar negeri, sampai ada di Belanda, Australia, sampai di beberapa provinsi juga ada. Jadi saya bukan hanya kolaborasi atau kerjasama dengan di pemerintah Pemda Tanah Papua atau Kabupaten Jayapura, tapi ada di beberapa provinsi juga. Wow, keren ya. Mama Ani ini bekerja sama dengan beberapa provinsi dan ada juga Belanda. Karena ini kan waktunya hampir habis. Tapi saya penasaran nih, bagaimana triknya? Kenapa sih bisa berkolaborasi dengan eh, daerah luar, apalagi dengan luar negeri? Apa sih tipsnya? Ya, tipsnya intinya kita mulai dari diri kita sendiri. Intinya adalah kejujuran dan kepercayaan. Itu saja. Sekecil apapun yang dipercayakan untuk kita kerjakan, kerjakan itu yang baik. Bahwa kepercayaan yang besar itu pun juga Tuhan akan datangkan. Itu saja. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar apapun yang harus kita kerjakan, walaupun kecil, harus kita kerjakan. Intinya adalah kejujuran dan kepercayaan. Jadi, jika kejujuran dan kepercayaan sudah dimiliki, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Begitu ya, Mama Hani? Benar sekali. Sahabat Rumah Baca, tidak terasa ya, 6 menit lagi kita akan habis. Tetapi rasanya sebentar sekali bercerita sama Mama Hani. Karena baru rasanya beliau ini tidak bisa kita undang satu kali ini saja. Semoga kapan-kapan ada waktunya lagi. Setelah Lebaran kita diskusi lagi. Semoga masih mampu di kesempatan kita bisa berbagi lagi. Benar. Kita bisa bercerita lagi. Sekarang apa sih closing statement kita pada hari ini dan apa harapan-harapan setelah ini dari Mama Hani dan harapan untuk masyarakat di tidak hanya Tanah Papua tetapi kita semua taman baca yang ada di Indonesia. Terlebih khusus untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Perempuan adalah ujung tombak dari bangsa kita ini. Bahwa perempuanlah yang mengandung, perempuanlah yang melahirkan, dan perempuan yang pegang kendali di negara ini. Suatu ketika saya punya mimpi perempuan yang akan memimpin negara kita, yaitu negara Indonesia. Itu harapan saya ke depan. Luar biasa. Jadi Kak Hani ini cocoknya jadi anggota DPR mungkin. Sepertinya seperti di legislatif. Amin. Mudah-mudahan di Tanah Papua nanti banyak Kak Hani berikutnya yang mempunyai jiwa bagaimana perempuan-perempuan itu bisa atau kita tidak hanya berdiam saja, tetapi perempuan harus bergerak. Kita tidak hanya duduk di dapur, kita tidak hanya melahirkan, kita tidak hanya memasak, tetapi kita punya hak untuk jadi pemimpin. Itu mimpi saya. Itu mimpinya. Sekarang mimpi-mimpi untuk teman-teman atau saran-saran untuk teman-teman di Taman Baca. Ya, saran saya intinya kita jaga hati. Segala apapun tantangan, segala apapun bisikan, yang di depan, samping, kiri, kanan, tutup telinga, tetap lihat ke depan. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Itu saja saran saya dan harapan saya untuk teman-teman. Teman-teman sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Hani. Kita sebagai pegiat literasi atau kita yang ada di Taman Baca, kita tetap saja bergerak. Intinya anjing menggonggong kafilah berlalu, atau kita tetap jalan saja. Kita tidak mementingkan yang lain. Penting kita bergerak saja. Mungkin dengan gerakan-gerakan kita akan membawa manfaat untuk orang banyak. Sekali lagi sahabat Rumah Baca,
kegiatan bincang sore Ramadan kita pada saat sekarang ini. Semoga teman-teman yang mendengar hari ini, semoga ini memberi dampak dari Kak Hani kita belajar. Seorang ibu rumah tangga bisa berdiri sama dengan orang-orang lain. Karena kita melihat yang namanya pegiat literasi itu dari berbagai kalangan. Kemarin ada penerima kategori masyarakat, kategori pegiat, ada kategori publik, ada kategori bermacam-macam. Kita bisa sama karena dengan apa? Dengan menggerakkan literasi. Jadi gerakan dari rumah, gerakan dari keluarga bisa berdampak. Apa kata Ajo Piaman? Luar biasa. Saya pun menilai Kak Hani ini betul-betul luar biasa. Karena beliau menggerakkan dari rumah, support suami, support anak, akhirnya bisa menjadi seperti ini. Kita doakan teman-teman kita yang hadir pada saat sekarang, yang menonton live kita ini, akan bisa seperti Kak Hani, akan bisa bergerak, akan bisa memajukan literasi. Minimal di kampung kita sendiri, di desa kita sendiri. Bukan begitu? Mulai dari lingkungan kita, baru ke dunia luar. Nah, kita mulai dari lingkungan kita, baru kita ke dunia luar. Perpustakaan atau taman baca adalah tempat orang-orang belajar, tempat orang menemukan ilmu, maka kita sebagai pegiat di taman bacaan harus memberikan cahaya. Ayo kita terangi anak-anak di kampung kita, anak-anak di daerah kita dengan pijar-pijar, dengan cahaya-cahaya yang kita miliki. Semoga rumah baca Yoboy semakin bermanfaat, kampung Yoboy semakin keren dengan adanya Taman Baca Yoboy. Sekian, salam literasi. Dadah. Selamat sore teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dadah.